Bab 141, Anda benar-benar ingin menendang Anda keluar. Mendengar gemuruh dan sorakan fanatik yang mengguncang bahkan langit, Xie Tian yang tampak iri, bajingan ini melakukan hal yang sama kemanapun dia pergi. Jika dunia dalam kekacauan, dia akan menjadi penguasa sekarang. Hahaha, bahkan kedamaian tidak bisa menghentikan kebangkitan anak ini. Long Jiu membelai janggutnya, matanya bergetar karena kekaguman. Aku sudah lama tahu dia bukan orang yang bisa dipusingkan, tapi itu masih membuatku kagum setiap kali aku melihatnya. Mau tak mau aku bertanya-tanya, apa batasnya? Yang lain mendengarnya dan menoleh ke Zuo Fan sebagai bintang pertunjukan, bertindak seperti seorang raja. Mereka harus mengangguk pada penilaian Long Jiu. Xiao Dan mendengarkan mereka memuji Zuo Fan dan kebanggaan muncul di kepalanya, hatinya terasa manis seperti madu. Saya menemukan suami terbaik, dia jauh di atas pria lain. Pikirannya digaungkan oleh Chu Qingcheng juga. Melihat Zuo Fan dipuja oleh orang banyak, sorakan yang ditimbulkannya, tanpa sadar mengubah posisi tubuh langsingnya, memberikan tampilan yang bermartabat dan mengesankan, serta mata yang dilanda cinta. Setiap wanita, bahkan Chu Qingcheng, berharap menemukan bahu untuk bersandar. Namun, ini adalah bangunan bunga melayang, tempat di mana wanita memerintah. Selain itu, orang-orang Tianyu yang bahunya bisa diandalkan dapat dihitung dengan satu tangan. Belum lagi, beberapa memiliki pikiran jahat dan tidak layak dipercaya. Belum lama ini, dia mengistirahatkan tubuhnya yang lelah dan berharap pada Huang Puqingyun yang bersenjata kuat. Hanya untuk mengetahui yang terakhir memilih rumahnya daripada dia. Terlepas dari itu semua, Zuo Fan akhirnya berhasil. Dia menganggapnya sebagai anak kecil dan menggunakan dia untuk menghibur hatinya. Tapi dia perlahan menyadari bahwa pria ini adalah satu-satunya yang layak dipercaya. Pujian, pemujaan, dan kota kerumunan masih berlangsung, mengguncang langit dan menggelegar bahkan telinga para alkemis, ikut campur dalam pemurnian mereka. Xiaoya berada di arena menggerakkan tangan kemana-mana dan menuntut kesunyian, jangan berteriak. Harap tetap. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Suaranya yang tajam tenggelam dalam banjir pujian. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menginjak-injak dalam kesusahan. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengangkat tangan untuk menarik perhatian semua orang. Keributan sebelumnya hilang dalam sekejap, seperti tidak pernah ada. Kerumunan tampaknya telah memudar dari kesunyian, dengan hanya api para alkemis di arena yang membuat suara kecil yang terbakar. Semuanya, alkemis lain masih menyempurnakan. Tolong diam, untukku. Zuo Fan dengan tenang mengibaskan rambutnya. Ada anggukan di sekitar dan bahkan beberapa menutup mulut mereka. Xiaoya jengkel. Persaingan sialan siapa ini? Lagu Grandmaster terlalu disukai. Wajah Xie Tian yang berkedut, sialan. Pang ini pamer, lagi. Di tribun timur, suasana hati Huang Puqingyun merosot semakin rendah. Semakin besar popularitas Zuo Fan, semakin sulit baginya untuk bertindak. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Saat Zuo Fan mendapatkan ketenarannya saat ini melalui alkimia, ini juga satu-satunya cara untuk menghancurkannya. Dan satu-satunya yang melakukan tugas itu adalah Vicious Pilking. Tapi kepercayaan Vicious Pilking mulai goyah pada saat ini. Melihatnya, orang bisa melihat Vicious Pilking mengabaikan semua yang ada di sekitarnya dan fokus untuk menyempurnakan pilnya dengan tergesa-gesa. Situasi telah keluar dari harapannya. Alih-alih kalah, Zuo Fan mempertahankan posisi pertamanya di babak ketiga. Sementara Vicious Pilking sekarang berada di putaran kedua penyulingan, menempatkannya di posisi terakhir. Satu-satunya hal yang bekerja sebagaimana mestinya adalah kecepatannya. Masih sangat mampu menyalip yang lain. Zuo Fan juga mengetahui hal ini dan seringainya berubah menjadi seringai licik. Menggigil tiba-tiba menyerang Vicious Pilking, tetapi pikirannya sedang disempurnakan. Tiba-tiba, nyala api berkedip dan Tao Dan yang memadamkan nyala api, meninggalkan pil yang berputar dan bersinar di tangannya. Tao Dan yang memurnikan pil kelas 5 yang tinggi. Dia memasuki babak Pilking. Suara renyah Xiaoya bergema.
Zuofan mengangkat alisnya dan mengarahkan matanya yang berperang bersama dengan cemoohannya ke Vicious Pilking. Oh, bahkan tas itu selesai. Penatuaian, bukankah Anda mengatakan sesuatu tentang mengambil tempat pertama? Kenapa kamu bahkan tidak menjadikannya tempat kedua? Hati Vicious Pilking mendidih karena amarah, meski dalam keadaan tenang. Dia tahu tujuan Zuofan, mengacaukan konsentrasinya dan merusak pemurnian. Membalas akan jatuh ke dalam perangkap Zuofan. Jadi dia memilih untuk menanggungnya dalam diam. Tidak peduli penghinaan apa yang dilontarkan Zuofan padanya, dia akan mengabaikannya. Kali ini, Zuofan punya banyak waktu luang. Waktu yang dibutuhkan oleh Vicious Pilking. Dia bergegas secepat mungkin, atau kemungkinan eliminasi akan tinggi. Pada saat itu, masalahnya bukanlah mendapatkan akar bodi tetapi menyelamatkan reputasinya. Zuofan mengetahui kondisi mental Vicious Pilking dan tidak khawatir. Saat Anda ingin memukul seseorang di tempat yang sakit, Anda harus melakukannya pada waktu yang tepat. Tidak boleh terlalu dini atau terlambat, dan ketika Anda memutuskan untuk menyerang, pastikan dia dikirim ke neraka. Jika tidak, akan ada pembalasan berat. Dengan demikian, omelan Zuofan hanya menyiapkan lapangan permainan. Dia mendidihkan lawan dan hanya akan benar-benar bertindak ketika kesempatan sempurna tersedia dengan sendirinya. Pil kelas 5 tinggi, disempurnakan. Suara yang akrab tiba-tiba datang dan Yang Fu menunjukkan pil di tangannya dengan bangga. Kelopak mata Zuofan berkedut dan tertawa. Penatuaian, Anda mengajar seorang murid yang luar biasa. Dia melampauimu, tapi sekarang tempat lain di final terlepas dari genggamanmu. Vicious Pilking tidak menjawab tetapi tatapannya yang mengamuk menembus muridnya yang berharga. Yang Fu yang bangga dan ceria merasakan sepasang mata yang membeku mengawasinya. Ketika dia tahu itu dari tuannya, dia mulai menggigil dan menundukkan kepalanya, berkeringat. Dia sekarang telah menyadari kesalahannya. Dalam kompetisi ini, bagaimana mungkin seorang murid berani menyelesaikan pemurnian di depan tuannya? Bukankah ini membuat tuannya menjadi pusat perhatian, menentangnya secara terbuka? Ia menyesalinya sampai jeroannya menghijau. Tapi apa yang dilakukan telah dilakukan. Vicious Pilking juga tidak membuang waktu berdebat dengan muridnya yang tolol, bergegas menghabiskan pilnya sendiri. Oh Haminho, itu Vicious Pilking untukmu. Dia masih bisa menahannya. Zuofan menggaruk hidungnya dan tersenyum tipis pada Yang Song. Hahaha. Harus kukatakan, aku sangat mengagumi karakter tetua Yan yang gigih, bahkan mampu menanggung aib muridmu. Sayang sekali kau jatuh cinta padanya. Vicious Pilking hanya mendengus, tahu itu semua adalah tipuan untuk mengacaukan kepalanya. Dia akan jatuh ke perangkap jika dia benar-benar menjawab. Tidak peduli apakah dia mendengar atau tidak, Zuofan terus berbicara, tahukah kamu? Saya gagal saat pertama kali menggunakan telapak semesta. Telinga Vicious Pilking terkelupas tanpa mau. Dia tahu itu semua jebakan, tetapi bahkan Raja Pil Vicious pun tidak bisa menutup telinganya ketika sampai pada keterampilan alkimia yang menantang surga. Dengan seringai ganas, Zuofan melanjutkan, saya gagal karena nyalanya terlalu lemah. Saya sangat menyadari hal ini bahkan sebelum saya mulai. Saya tidak berpikir untuk berhasil, hanya mencobanya. Singkatnya, saya sengaja gagal. Menyipitkan mata, jantung Vicious Pilking melompat di samping apinya. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan melanjutkan pemurnian, tetapi pendengarannya sekarang lebih tajam. Aku hanya mengambil sikap kalah demi kentunganmu, sambil juga mendapatkan simpati orang lain. Semua itu untuk menurunkan kewaspadaanmu, atau bersinku akan dihentikan olehmu. Dengan sentakannya, nyala api Vicious Pilking juga bergetar. Dia akhirnya menoleh, jadi Anda bertindak tepat di tempat pil berada pada titik krusial, ketika saya paling santai karena kesuksesan yang akan segera terjadi. Bodoh, taktik jahat seperti itu tidak kalah dengan Nguguiki. Hahaha, jangan, kumohon. Anda menyanjung saya, Penatuaian. Zuofan berkata, rencana adalah sesuatu yang memanfaatkan semua elemen yang tersedia di sekitar diri sendiri. Penatuaian berkata bahwa orang-orang ini tidak dapat menyelamatkan saya tidak peduli seberapa tergeraknya mereka. Dan Anda memang benar.
mereka mungkin tidak bisa menyelamatkanku, tapi mereka bisa membantuku menipu kakek tua. Jika Anda tidak terpesona oleh tampilan saya yang malang, saya khawatir Anda tidak akan menurunkan kewaspadaan Anda di sekitar saya begitu cepat." Vicious Pilking mengepalkan tangan kosongnya. Dia membenci dirinya sendiri karena dipermainkan oleh anak nakal di usianya. "Hahaha, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Mengambil pemikirannya, Zuofan tertawa, "Karena kamu selalu fokus pada alkimia, kamu tidak begitu terpelajar dalam skema. Kehilangan itu wajar saja. Jika itu Yuguiki, dia tidak akan tertipu." Tidak peduli apa, aku sangat menderita kali ini. Tapi jangan terlalu bersemangat, tidak akan ada yang kedua kalinya." Vicious Pilking meludahi gigi yang terkatup. Menaikkan alisnya, Zuofan tertawa histeris, "Oh, maafkan aku, Tetua Yan. Ini mungkin agak kurang ajar, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa Anda telah diganggu lagi." Terkejut, Vicious Pilking tidak mengerti. Sekarang Liu Yizhen dan dua orang lainnya berteriak. Dalam beberapa nafas waktu ini, 3 orang lagi memasuki babak final. "Kamu mungkin cepat dalam memurnikan, hatimu mungkin tenang terlepas dari kata-kataku dan tidak gagal dalam kendalimu, tapi aku harus memperlambatmu." Senyum iblis terpampang di wajah Zuofan. "Benar, tujuanmu sebenarnya bukan untuk mengacaukan konsentrasimu, tetapi untuk menyeret pemurnianmu dan menendangmu keluar." Ketakutan, Vicious Pilking melihat semakin banyak alkemis di sekitarnya akan selesai dan cemas pada saat itu. Untuk pertama kalinya, dia takut. Pang ini adalah wabah. Dari ronde ketiga, tidak, sejak awal, dia membuat jebakan yang begitu kejam bagiku untuk membuatnya. Yang lebih menakutkan lagi, dia mendapatkanku 2 kali. Melihat bahan setengah halus di tangannya, suasana hati Vicious Pilking semakin suram. Dia berjalan di bumi ini selama bertahun-tahun tapi ini adalah pertemuan pertamanya dengan lawan penipu seperti Zuofan. Bab 142, Pil Breaking Wind. Karena tidak ada cara untuk memblokirnya, mengusirnya adalah pilihan B. Ini adalah rencana Zuofan yang dibuat sejak dia mendengar kondisi putaran ketiga. Karena babak ini didasarkan pada kecepatan, memotong kecepatan orang tua itu akan membuatnya lebih sulit untuk memasuki final. Dengan senyum jahat, Zuofan menyaksikan Vicious Pilking. Yang terakhir sudah ditipu, jadi mengapa dia terus memperhatikan bocah itu lagi? Dia pergi secepat mungkin untuk menyelesaikan pemurnian. Dan memang, alkemis terbaik di Kekaisaran tidak mengecewakan, mempercepat prosesnya seperti peluru. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia selesai menyempurnakan bahan-bahannya. Selanjutnya adalah membentuk pil. Mengangkat alis, Zuofan sama sekali tidak khawatir. Ada beberapa hal yang meskipun orang tahu itu salah, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Karena mereka masih tertarik pada hal-hal itu, dan Vicious Pilking tidak terkecuali. "Ahehehem," Zuofan terbatuk ringan, "Penatua Yan, aku memperhatikan ramuan pilmu dan memutuskan untuk menjalankan rahasia cakar naga-naga ke-9 surga yang aku gunakan di babak kedua." Telinganya meninggi tanpa sepengetahuannya, meski tahu itu adalah salah satu taktik Zuofan, meski yakin rahasia ini palsu. Tidak peduli seberapa buruk kelihatannya, dan terasa godaannya terlalu besar. Dia ingin tahu lebih banyak tentang keterampilan pemurnian magis, terutama karena dia adalah seorang alkemis. Dia hanya menghirup dari membentuk-bentuk pil tapi sekarang prosesnya dihentikan. Kecepatannya sekarang berada di bawah kendali penuh Zuofan. Tertawa di dalam, Zuofan masih memasang wajah serius. "Oh, sesuai namanya, ada naga dan cakar di dalamnya. Jadi tanganmu juga harus berbentuk cakar naga." Betapa banyak banteng yang jelas. Vicious Pilking jelas seperti kristal skema Zuofan dan tidak mau mendengarkan, tetapi dia hanya menyalahkan telinganya karena mengkhianatinya. Namun, mendengar penyebutan sebuah rahasia, dia berhenti untuk mendengarkan lebih dekat. Tapi apa yang sampai ke telinganya tidak lebih dari pembicaraan dangkal dari Zuofan. Dia merasa ingin menangis, sangat celaka sehingga dia ingin memotong telinganya.
Tanpa pilihan, dia menoleh ke Xiaoya dan mengoceh seperti anak kecil kepada gurunya. Hakim, bocah ini mengganggu pemurnianku. Apa, Grandmaster Song menghalangimu? Bagaimana? Xiaoya tampak skeptis. Dengan wajah merah, Vicious Pilking menggertakkan giginya. Bocah itu terus berkeliaran di telingaku dan mengalihkan perhatianku. Keheningan mengikuti seluruh arena, lalu segera diikuti oleh tawa yang riuh. Ciri terpenting seorang alkemis adalah keadaan pikirannya. Alkemis macam apa kamu mengacaukan pemurnianmu dari beberapa kata? Bagaimana Anda menjadi alkemis terbaik di kekaisaran? Semua orang melihat keluar dengan senyum mengejek. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kata-kata Zuo Fan mengejutkan? Dia tidak ingin mendengarkan, tetapi telinganya bukanlah masalah. Semua orang akan merasakan hal yang sama jika mereka menggantikannya. Semakin dia mendengar tawa gila, semakin merah Vicious Pilking. Wajahnya benar-benar tertutup lumpur. Kelopak mata Xiaoya berkedut, dan mengutuk, Elder Yan, kamu bukan anak kecil. Mengapa Anda mengeluh kepada saya tentang masalah yang begitu sederhana? Ya, kami hanya mengobrol dan mengenal satu sama lain. Mengapa Anda harus keluar dan mengadu? Zuo Fan suka membuat gunung dari sarang tikus mondok dan bercanda. Hal ini membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Mengendalikan amarahnya setelah beberapa tarikan napas, Vicious Pilking berteriak pada Xiaoya, Wens, bukankah kamu seorang hakim? Apakah kamu peduli? Mengapa kamu tidak menendang bocah ini keluar? Baik, aku peduli, oke. Xiaoya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terkikik meminta maaf kepada Zuo Fan. Grandmaster Song, saya menghargai jika Anda tidak berbicara dengan penatua yang saat dia memurnikan. Mengapa tidak datang ke pojok tamu untuk minum? Mengangkat alis, Zuo Fan berkata, baik, saya akan mendengarkan dan tidak akan berbicara. Sesuai dengan kata-katanya, bibir Zuo Fan tersegel. Kemudian, detik berikutnya, Vicious Pilking menemukan dunia di sekitarnya menjadi sunyi dan berbalik untuk melihat pesaing lainnya. Sebagian besar dari mereka mencapai langkah untuk menyelesaikan pil mereka saat dia baru dalam tahap pencetakan. Dia mempercepat sekaligus dan mengumpulkan semua campuran halus ke satu tempat dan mengambil bentuk akhir dari pil. Pil kelas 5, selesai. Teriakan lain, finalis lain. Secara total, ada 7 yang lolos ke babak Pilking. Vicious Pilking menyeka keringat dingin dari alisnya dan bergegas untuk menghabiskan pilnya. Meskipun kekhawatiran tidak meninggalkannya sehubungan dengan pang tertentu, takut dia mungkin merencanakan sesuatu. Untuk sisa prosesnya, dia membagi perhatiannya pada setiap gerakan Zuo Fan, yang, pada saat ini, berada dalam perilaku terbaiknya, seolah-olah dia mengabaikan pemikiran untuk menggagalkan kemajuan Yan Song. Pang ini berpura-pura lagi. Terakhir kali, Anda mengeluarkan saya dari kecerobohan, tapi kali ini, saya akan waspada. Semakin Pang ini merasa nyaman, semakin yakin dia menungguku untuk menunjukkan kesalahan sekecil apapun. Menyipitkan mata, Vicious Pilking tertawa dingin di dalam, sementara hati sanubarinya juga tegang. Kamu tidak akan mendapatkanku untuk kedua kalinya. Hakim, saya selesai. Teriakan lain menandai perebutan tempat ke-8 final. Vicious Pilking menarik napas dalam-dalam dan bekerja keras untuk tetap tenang sambil memantapkan nyala api di tangannya. Waktu yang sangat penting membutuhkan dia untuk tenang dan tenang. Melihat pil di tangannya telah terbentuk, Vicious Pilking menggertakkan giginya dan memberikan 120% miliknya. Ini adalah momen kunci dan kegagalan bukanlah pilihan. Zuo Fan yang pendiam dan tidak bergerak memandang curiga pada sifatnya yang berhati-hati dalam membuat pil. Segera, dia mencapai langkah terakhir. Yang tersisa hanyalah memacu nyala api dan memadatkan pil. Meskipun dia mulai mengingat bersin Zuo Fan dan terlalu berhati-hati terhadap gangguannya, dia tidak bisa dikalahkan untuk kedua kalinya dengan trik yang sama. Vicious Pilking tiba-tiba berteriak ke dalam, dan nyala api menjulang tinggi. Tepat pada saat ini, suara mimpi buruk datang lagi. Acok. Hati Vicious Pilking mencengkeram dan menjentikkan lengan bajunya untuk melindungi nyala api sambil juga membelakangi Zuo Fan.
Tapi ketakutan ini mengguncang fokusnya dan nyala api bergetar. Untungnya, dia adalah seorang alkemis veteran dan menstabilkan keadaan pikirannya dalam sekejap, mencegah pilnya rusak lagi. Menghela nafas lega, Vicious Pilking menyeka keringatnya dan menoleh untuk melihat Zuo Fan. Hanya untuk menemukan orang tersebut bersin ke arah lain dan menggosok hidungnya seolah tidak terjadi apa-apa. Menyadari tatapan kakek tua itu, Zuo Fan balas menatapnya dan mengutuk, "Apa yang kamu lihat? Milikmu benar-benar tidak mengganggumu." Gagap, Vicious Pilking sangat marah, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Anda tidak perlu berbicara untuk mengganggu saya. Kehadiranmu sudah cukup melecehkan." Vicious Pilking tiba-tiba merasa sangat lelah. Bukan dari tubuh, tetapi dalam pikiran. Dia telah berada di bumi ini selama bertahun-tahun tetapi dia tidak pernah kelelahan seperti sekarang. Siapa yang bisa melalui proses pemurnian dengan saraf yang direntangkan lebih kencang daripada biola? Dia harus mengakui satu hal. Tidak pernah dalam hidupnya ada orang yang bertindak seperti Zuo Fan. Menyadari rasa malu tuannya, Yang Fu terkejut. Tidak pernah ada waktu ketika tuannya yang kejam didorong mundur lagi dan lagi. Beralih ke tempat pertama, dia melihat Zuo Fan dengan senyum samar, dan hatinya menggigil karena alasan yang tidak diketahui. Tao dan Yang melihat Yan Song cemberut dan mau tidak mau menjadi ceria. Chu Qingcheng melihatnya dipermainkan oleh Zuo Fan dan matanya bersinar dengan kasih sayang. Orang-orang di teras sudah tertawa terbahak-bahak. Yan Song benar-benar menjadi wabah di 7 rumah, tetapi sekarang, dia digantikan oleh seorang pemula. Satu tidak bisa membantu tetapi menikmati saat ini. Namun satu hal yang jelas, anak nakal itu tidak biasa. Jika ada yang menggantikannya, mereka sudah lama gagal total. Pada akhirnya, hanya iblis Zuo Fan yang pernah mengalahkan Vicious Pilking. Mereka menghela nafas. Yan Song jahat melampaui kata-kata dan hanya seseorang yang lebih jahat darinya, iblis seperti Zuo Fan, yang bisa menyelesaikan Raja Pil Iblis ini. Huang Pu Qingyun dan orang-orangnya di Tribun Timur menyaksikan Vicious Pilking yang ketakutan dengan gentar. Jika kantong tulang tua ini hilang, akar bodi akan lepas dari genggamanku. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking menyaksikan pil yang hampir selesai dan bekerja keras untuk menenangkan pikirannya. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang yang membuat pertarungan ini sama pentingnya baginya dengan Zuo Fan. Jika Zuo Fan kalah, kepalanya akan berputar. Jika Vicious Pilking kalah, tidak hanya namanya yang akan terseret ke dalam lumpur, Regent Estate akan memberinya murka yang tak ada habisnya. Mata Vicious Pilking menyipit dan menyalakan api di tangannya. Pil yang berkeliaran di dalam nyala api juga menyala dengan cahaya yang aneh. Mata Vicious Pilking berkilat dan mulutnya terangkat di sudut dengan harapan. Hampir sampai, sedikit lagi dan aku selesai dengan pemurnian yang melelahkan ini. Ronde sialan ini sangat melelahkan. Bam! Sebuah suara besar keluar dari biru. Vicious Pilking tersentak dan apinya yang menjulang bergetar dan meledak. Vicious Pilking bahkan tidak memperhatikan janggut dan alisnya yang hangus karena pil yang hampir habis itu sekarang menjadi sampah. Vicious Pilking menjadi kaku dan menatap ke angkasa. Dia berbalik untuk melihat dari mana suara itu berasal. Zuo Fan menggaruk kepalanya malu dengan senyum gagah. "Hehehe, maafkan aku. Aku hanya tidak bisa menahannya dan kentut. Apakah itu terlalu keras?" Ses. Vicious Pilking tidak bisa berhenti gemetar. Dia menyaksikan Zuo Fan yang berseri-seri dengan janggut hitamnya tertiup angin, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dari kemarahan yang dia rasakan. Bab 143, Vitalitas Rusak. Hahaha, sial. Aku mengagumi bocah ini. Di atas teras, Xie Tianyang menamparkan meja sambil tertawa terbahak-bahak. "Kemanapun Anda pergi di Kekaisaran Tianyu, yang Anda dengar tentang Vicious Pilking adalah betapa kuat dan berpengaruhnya dia. Tetapi ketika dia ada di sini, dia benar-benar direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan. Lihat dia hampir menangis, sangat marah dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia begitu sengsara, aku bahkan kasihan padanya. Bocah ini tidak manusiawi. Bagaimana dia bisa seperti ini kepada orang yang lebih tua?
Hahaha, Xie Tianyang mengutuk Zuo Fan sambil tertawa. Tatapan Long Jiu dan Jian Suifeng bertemu dan tersenyum. Tetapi ketika mereka melihat kembali ke Zuo Fan, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Long Jie dan Long Kui malah merasa semakin rumit. Mereka seumuran dan bahkan berasal dari salah satu rumah terbaik di Tianyu, tetapi mereka hanya menjadi peran pendukung bagi para tetua di rumah mereka. Sementara Zuo Fan, seorang pelayan dari klan kelas 3, bertarung satu lawan satu dengan kekaisaran yang paling terkenal, dan bahkan mendapat keuntungan pada saat itu. Mengapa kesenjangan begitu besar ketika mereka berada di generasi yang sama? Pengawas Peony dan pengawas Iris menyaksikan sosok kurus yang memegang kendali penuh atas seluruh situasi dengan kekaguman, mereka bahkan tidak dapat berbicara. Keduanya merasakan kekejaman dan pengkhianatan Vicious Pilking di kulit mereka sendiri. Namun, mereka tahu, bahkan seluruh bangunan bunga melayang tidak cukup untuk mengalahkannya. Namun hari ini, kakek tua itu seperti boneka yang dimainkan oleh pemuda misterius ini hingga kelelahan. Sosoknya yang malang, bahkan tidak bisa menangis, adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dipercayai oleh kedua wanita itu. Apakah ini Vicious Pilking yang kejam dan menyeramkan yang sama? Menelan dengan datar, para pengawas saling mengawasi, tetapi pengawas Iris, pada akhirnya, yang berjalan ke Long Jiu, Paman Jiu, berhenti bersikap samar dan beritahu kami siapa Song Yu palsu ini. Tuan muda klan siapa dia? Atau apakah dia seorang murid dalam dari sekte? Membelai janggutnya, Long Jiu menggelengkan kepalanya, matanya bingung, klan. Hahaha, klannya tidak lebih dari kunang-kunang. Adapun sekte, saya tidak pernah mendengar ada yang disebutkan. Singkatnya, bocah ini adalah salah satu teka-teki besar. Bahkan Paman Jiu tidak tahu. Pengawas Peony terkejut ketika dia bergegas, lalu mengapa kamu begitu percaya padanya? Keyakinan, seolah-olah. Xie Tianyang mendengus, dari semua orang yang aku percayai, dia sama sekali tidak ada di antara mereka. Tak satu pun dari Anda tahu sifat aslinya. Satu detik dia berteman dengan Anda, dan selanjutnya, dia menyingkirkan Anda, mengubah lagu lebih cepat dari yang Anda bisa membalik halaman. Jika Anda menaruh kepercayaan padanya, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana atau mengapa Anda mati. Ini membuat Xie Tianyang mengingat sesuatu dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu tidak bisa membayangkan pria yang lebih kejam dan lebih jahat di dunia ini. Saya ingat seringai merendahkan ketika dia menjual Ninger dan itu membuat saya merinding bahkan sekarang. Hati mereka bergetar, para pengawas melihat Xie Tianyang jujur. Tetapi jika pria ini adalah monster, mengapa Long Jiu dan yang lainnya begitu menghormatinya? Xiao Dan kesal dengan deskripsi Xie Tianyang tentang Zuo Fan dan membentak, kamu terus mengatakan suamiku adalah temanmu, tapi mengapa mengutuknya di belakang dan bahkan menyebutnya pengkhianat? Aku, kutukan, hahaha, itulah kebenarannya. Dan dia juga tidak akan menyangkalnya. Xie Tianyang tertawa, tetapi jika ada satu hal yang saya kagumi tentang dia, itu adalah kemunafikannya. Lalu kenapa kalian semua masih berteman dengannya? Pengawas Peony bertanya bingung. Mereka semua mulai tertawa, bagaimana tidak? Pengawas Iris benar-benar bingung. Tak satu pun dari mereka yang dengan jelas mempercayainya dan bahkan mengatakan dia lebih buruk dari manusia, tetapi mengapa mereka begitu bergantung padanya? Seperti teman sejati, meninggalkan dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Tampaknya melihat keraguannya, Xie Tianyang tersenyum, pengawas Iris, kepercayaan dan mempercayakan adalah hal yang berbeda. Dia bukan teman yang layak dipercaya, tapi dia adalah saudara yang bisa dipercaya. Dan itu karena kekuatannya. Xie Tianyang menunjuk ke Vicious Pilking yang malang, katakan padaku, jika bukan karena teman kita yang tidak bisa dipercaya, bagaimana kamu akan berurusan dengan kakek tua itu? Dengan gemetar, para pengawas sekarang mengerti apa yang dia maksud. Bukan karena pemuda misterius ini layak dipercaya untuk menempatkan nasib bangunan bunga melayang di tangannya. Itu karena tidak ada orang lain yang siap untuk pekerjaan itu. Bersantai di kursi batunya,
Tatapan Xie Tian yang melembut saat dia menatap Zuo Fan. Tahukah kamu mengapa kamu begitu percaya pada teman yang tidak berharga? Karena dia adalah satu-satunya yang layak untuk itu. Tanpa dia, aku akan kehilangan orang yang kucintai. Saya percaya saya tidak dapat membalas kebaikan ini selama saya hidup. Inilah mengapa saya berbicara tanpa ragu-ragu di pesta itu dan menempatkan Suat Marquise Abode dalam menghadapi bahaya demi gedung bunga melayang. Ini sangat mengejutkan kedua pengawas itu. Sekarang terungkap bahwa Suat Marquise Abode dan Violet Dragon Pavilion tidak membantu mereka karena bangunan bunga melayang, tetapi karena anak nakal itu meminta mereka. Mereka mulai tertawa sedih. Salah satu dari 7 rumah bangsawan, bangunan bunga melayang, dengan sejarah lebih dari 1 milenium, telah kehilangan reputasinya menjadi anak sembarangan. Jika nenek tahu ini, dia pasti akan marah sekarang. Aco. Di tempat pertama, Zuo Fan bersin tanpa alasan atau alasan. Tapi nyata kali ini. Menggosok hidungnya, Zuo Fan mengutuk ke dalam, siapa yang berbicara di belakangku? Dia menatap Vicious Pilking menatap kosong, pasti orang tua ini mengutukku dalam pikirannya. Jangan khawatir sekarang, aku akan segera mendapatkan hidupmu. Mata Zuo Fan berkilat dengan niat membunuh. Tapi kali ini, lelaki tua itu tidak bersalah. Sejak kekalahannya di babak kedua, karena kecemasan, kecuali perasaan marah, dia bahkan tidak berani mengutuk Zuo Fan dalam pikirannya. Semua yang memasuki babak ketiga adalah Grandmaster Alkimia terkenal. Dia mungkin tidak setingkat dengan Vicious Pilking, tapi dia memiliki keterampilan pemurnian untuk menebusnya. Setelah satu kegagalan, Yang Song masih bisa mengejar. Tapi sekarang, dia terlalu banyak tertinggal dan tidak ada harapan untuk kembali. Dia sekarang mulai benar-benar panik, tetapi semakin gelisah hatinya, semakin sedikit dia bisa memikirkan jalan keluar. Zuo Fan tertawa dingin di dalam, setelah meramalkan ini. Faktanya, kedua kegagalan itu terjadi sesuai dengan rencana Zuo Fan, tepat ketika mereka akan selesai disempurnakan. Ini juga berhasil membuatnya menyia-nyiakan sebagian besar waktunya. Bahkan jika dia tidak ikut campur dalam penyulingan ketiganya, Vicious Pilking tetap tidak akan berhasil. Terus terang, Vicious Pilking kalah di ronde ketiga, tetapi yang lebih penting, dia dipermainkan seperti biola oleh Zuo Fan. Mata Tao Dan yang berkilat gembira. Dia tidak akan pernah mengira Zuo Fan mampu mengeluarkan Raja Pil Iblis dari kompetisi. Sekarang, terlepas dari siapa dari keduanya yang menang, akar bodi akan tetap berada di bangunan bunga melayang. Chu Qingcheng menemukan Zuo Fan semakin menyukainya. Mengambil kata-kata Xiao Dan sebelumnya, suami ini jauh lebih kuat dari yang terakhir. Mengerti. Wajah Vicious Pilking mendadak tiba-tiba. Dia mengeluarkan 8 jarum perak dengan tergesa-gesa dan memasukkannya ke kepalanya. Acupoin jarum perak. Zuo Fan mengangkat alisnya dan tersenyum. Lelaki tua itu ingin menyegel pendengarannya dan menghindari gangguan apapun. Kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Anda benar-benar tidak perlu ikut campur karena Anda sudah selesai. Tapi Vicious Pilking menyalakan api di tangannya dan memasukkan bahan-bahan. Pil kelas 5, lengkap. Dan teriakan lain datang, menandai finalis ke-9. Sisanya juga bekerja keras. Paling lambat dibutuhkan sekitar 3 menit. Sedangkan yang tercepat sekitar setengah menit. Orang tua ini sudah tamat. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak sementara para alkemis lainnya bersemangat. Ini adalah kesempatan mereka, mungkin satu-satunya dalam hidup mereka, untuk mengalahkan Vicious Pilking. Tiba-tiba, panah darah dimuntahkan ke dalam api dan api menjulang setinggi 10 meter, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, semua bahan dihaluskan. Zuo Fan menyipitkan mata, orang bodoh tua ini sangat serius memasuki final untuk menggunakan bahkan esensi darahnya. Sayang sekali, ini pun tidak bisa membuat pil tepat waktu. Kemudian panah darah lainnya dimuntahkan dan Vicious Pilking bergegas membuat tanda meskipun ada darah di sekitar mulutnya. Dalam sekejap, darah berubah menjadi bentuk pil dan ramuan yang dihasilkan dari bahan olahan masuk ke dalam.
Teriakan kemudian, api Vicious Pil King membesar, dan pil darah berkilau keluar sambil memancarkan energi padat. Vicious Pil King mengambil pil itu dan berteriak, "Pil kelas 5, lengkap. Pil kelas 5, lengkap." Pada saat yang hampir bersamaan, teriakan lain bergema. Xiaoya menatap keduanya dan datang ke Vicious Pil King yang menyelesaikan pertama dan mengangguk setelah memeriksa pil kelas 5 rendah Elder yang sudah selesai. Dia masuk final. Dia menarik jarum perak terakhir ketika dia mendengarnya. Vicious Pil King menghela nafas dan bergoyang. Tapi ini tidak menghapus kelegaan di wajahnya. Dari wajahnya yang memudar, Zuo Fan tahu dia merusak vitalitasnya. Dia mungkin memenuhi syarat, tapi sekarang dia tidak bisa memperbaiki lagi. Bab 144, Melampaui Ball. Karena 10 finalis telah diputuskan, sisanya akan tersingkir. Bahkan tidak melihat pil alkemis yang selesai di dekat setelah Vicious Pil King, Xiaoya berteriak. Ini menyebabkan kegemparan, yang lahir dari kebingungan, ketika salah satu memprotes, bukankah seharusnya ada 20? Mengapa hanya 10? Menatap dingin ke pembicara, Xiaoya dengan datar menjelaskan, saya tidak pernah mengatakan akan ada 20. Kebetulan ada 20 kuali atas yang disiapkan. Kata-katanya membuat mereka merenung, membuat mereka menyadari prasangka palsu mereka. Di awal pertemuan, juri tidak pernah menyebutkan berapa yang akan masuk final dan baru memulai kompetisi. Tapi, karena ada 20 tempat teratas yang menonjol dari yang lain, mereka menerima begitu saja. Menyadari kesalahan mereka sendiri, para alkemis menghela nafas dengan menyesal, terutama gelombang kedua dari 10. Mereka salah berasumsi bahwa ada banyak waktu dan tidak memberikan segalanya, menyia-nyiakan kesempatan mereka. Tak satu pun dari mereka menganggap bahwa ini sengaja dibuat oleh bangunan bunga melayang. Seorang alkemis yang tidak berusaha mencapai puncak, tidak layak untuk memenuhi syarat. Kecuali tentu saja, dia seperti Zuo Fan, dengan banyak keterampilan di gudang mereka. Lagi pula, itu adalah praktik universal untuk membengkokkan aturan dan moral dalam profesi apapun dan membiarkan yang kuat masuk. Tunggu. Alkemis yang selesai setelah Vicious Pil King meneriakkan ketidaksetujuannya. Dia diintimidasi oleh Vicious Pil King tetapi segera menenangkan hatinya saat dia menyatakan ketidakpuasannya. Hakim, pil saya adalah pil kelas 5 teratas sedangkan pil Penatua Yan adalah pil kelas 5 rendah. Kami juga selesai berdekatan. Alasan menentukan bahwa tempat ke-10 harus menjadi milikku. Diam. Zuo Fan lah yang mendahului Xiaoya. Matanya yang dingin menatap tanpa belas kasihan, apakah kamu tuli? Babak ini didasarkan pada kecepatan, bukan kualitas. Inilah yang Anda dapatkan ketika Anda bahkan tidak dapat memahami apa yang diminta dari Anda. Wajah seperti apa yang Anda harapkan saat menggonggong seperti anjing. Lupakan siapa yang pertama atau terakhir. Jika lelaki tua ini selesai pada saat yang sama denganmu, dia masih menjadi orang yang memenuhi syarat sejak dia berteriak lebih dulu. Semua alkemis terkejut. Vicious Pil King dan Grandmaster Song berada dalam pertarungan hidup dan mati. Grandmaster Song pasti akan melompat kegirangan jika dia bisa menendang keluar kambing tua itu. Mengapa lagu Grandmaster berbicara untuk lawannya? Mereka bingung dan begitu pula orang-orang di teras. Bahkan Vicious Pil King menatap Zuo Fan dengan tatapan tajam. Tao dan Yang menyaksikan dengan cemas dari samping. Mengapa bocah ini membelanya ketika dia bekerja sangat keras untuk mengusirnya sebelumnya? Chu Qingcheng juga tidak tahu apa-apa, mata malaikatnya tertuju pada sosoknya. Di bawah perhatian penuh semua orang, Zuo Fan mendengus dan bersikap sombong dalam mencaci maki, aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Memang, Anda benar-benar ingin mengusir orang tua ini. Tapi dia menggunakan esensi darah untuk memurnikan pil, 2 kali, memotong hampir separuh hidupnya untuk akhirnya memenangkan tempatnya. Dan jangan menyebutkan berani melalui skema saya. Namun meski begitu, saya masih akan memenangkan putaran Pil King. Sementara itu, saya tidak akan membiarkan orang tua ini gagal karena ocehan yang tidak berarti. Itu akan memalukan bagiku sebagai seorang alkemis. Sunyi seperti kuburan. Kemudian, tepuk tangan meriah mendominasi udara, dengan mata memuja diarahkan ke Zuo Fan.
Sekarang ini adalah suasana seorang sarjana sejati. Terbuka, terus terang, dan sikap yang luar biasa. Bahkan Vicious Pilking mulai merasakan rasa hormat terhadap Zuo Fan. Dia menggerakkan tangannya yang layu dan perlahan bertepuk tangan. Tao dan Yang menghela nafas, tapi merasa cukup bangga. Bocah ini jahat dan kejam saat dibutuhkan dan terus terang saat keadaan menuntutnya. Ini adalah pria sejati, seorang suami yang layak untuk gadis itu. Hati Chu Qingcheng meledak dengan cinta. Xiao Dan sudah lama senang karena dia gemetaran. Mustahil baginya untuk tidak memuja pria pemberani seperti itu. Xie Tianyang dan yang lainnya mengangguk kagum. Zuo Fan tercela, benar, tidak bermoral, juga benar, tetapi tidak jahat. Hanya kejahatan. Dan sifat jahatnya dianut oleh karakternya yang mendominasi, membuatnya menjadi anti-hero. Pria ini adalah pria yang berambisi, mirip denganku. Di tribun timur, Huangpu Qingyun menghela nafas dengan ratapan. Yang lain menatapnya kemudian saling diam. Akhirnya, Lin Zitian yang berbicara, "Tuan muda kedua, Anda menyukai anak itu dan ingin mempekerjakannya?" Sama sekali tidak. Dia menjabat tangannya. Mata Huangpu Qingyun berkilat dengan niat membunuh, sebuah gunung terlalu kecil untuk 2 harimau. Dengan ambisinya, dia tidak akan berkenan mengabdi di bawah orang lain. Dia harus ditangani dengan cepat. Apakah saya mendapatkan akar bodi atau tidak, dia harus menemui ajalnya hari ini. Huangpu Qingyun mengepalkan tinjunya, sikap seriusnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah firasat baru saja menyerangku. Dia harus mati di sini, hari ini, atau Regent Estate akan memiliki musuh bebuyutan. Hati anak buahnya bergetar. Regent Estate adalah rumah terkuat dan tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan ketika dicocokkan dengan 6 rumah lainnya. Mengapa Tuan muda kedua sangat menilai anak klan tingkat ketiga ini? Tidak peduli seberapa hebat bakat dan keahliannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Regent Estate. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa anak buah Regent Estate paling ahli dalam memahami hati rakyat. Jika Huangpu Qingyun mengambil keputusan yang begitu jelas mengenai nasib anak itu berbicara tentang kemungkinan ancaman Zuo Fan dapat tumbuh dan membahayakan Regent Estate. Orang-orang itu menoleh untuk melihat Zuo Fan dengan tatapan yang dalam. Namun, hanya Lin Zitian yang tidak peduli saat dia tersanjung. Hahaha, tuan muda kedua terlalu banyak berpikir. Bocah klan tingkat ketiga, terlepas dari apakah dia mengetahui beberapa keterampilan pemurnian kuno atau jika dia bahkan seorang alkemis kelas 7, ini hanya terbatas pada alkimia. Dia tidak bisa. Tatapan tajam Huangpu Qingyun membentaknya. Lin Zitian berhenti dengan menggigil. Aku akan mengatakannya lagi. Anak ini harus mati hari ini. Mata Huangpu Qingyun berkilat dengan keyakinan mutlak. Yang lain belum pernah melihatnya begitu bertekad. Mereka hanya bisa mengangguk, karena mata masing-masing bersinar dengan resolusi mereka sendiri. Di arena, sang alkemis yang tidak puas menangkupkan tangannya dengan malu, Grandmaster Song memang benar. Saya tidak pernah memiliki hak untuk memasuki tempat ke-10. Tolong maafkan kata-kata ceroboh saya. Setelah melihat sikap Grandmaster Song yang mengesankan, aku merasa malu pada diriku sendiri. Pria itu membungkuk dalam-dalam kepada Zuo Fan dan pergi dengan kepala tertunduk. Ini mendapat lebih banyak penghormatan dari kerumunan. Pria itu menduduki peringkat ke-13 di Kekaisaran dalam alkimia, yang dikenal suka mengomel pada apa saja. Namun pria yang sama tunduk dengan rela. Grandmaster Song memiliki kedudukan moral yang sempurna. Zuo Fan akan tertawa jika mendengar mereka. Moral adalah sifat yang paling tidak cocok untuknya. Lebih akurat memanggilnya dengan sikap kejam, mengalahkan orang lain agar tunduk dengan kekuatan daripada alasan. Xiaoya membungkuk sebagai penghargaan kepada Zuo Fan. Dia pertama kali membencinya, kemudian terkejut olehnya, dan sekarang menghormatinya, dengan sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Zuo Fan tidak memiliki pengalaman di bidang ini untuk menangkap sinyal halus ini. Namun, Chu Qingcheng adalah orang yang selalu mengikuti kata hatinya. Karena itu, dia segera menyadari sinyal-sinyal ini dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suami yang luar biasa tidak selalu merupakan hal yang baik.
Terlalu banyak mata akan tertuju padanya. Kepada semua Grandmaster yang telah memasuki babak Kill King, selamat. Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta paling berharga dari bangunan bunga melayang, item roh kelas 9, akar bodi. Xiaoya tersenyum, saya meminta semua orang pindah ke tempat masing-masing. 8 alkemis terakhir mulai bergerak secara berurutan. Kemampuan mereka dalam alkimia sangat jelas tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Hanya Vicious Pilking yang jatuh dari posisi kedua ke posisi ke-10 di bawah pelecehan tanpa henti dari Zuo Fan. Hei, Pak Tua, menyerahlah. Tao dan Yang merasa sangat senang akhirnya bisa mengungguli orang tua itu untuk sekali ini. Mencibir, Vicious Pilking memelototi tas itu dan mendengus, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Bukan kamu yang melakukannya. Vicious Pilking memandang Zuo Fan, sekarang dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama beberapa dekade. Berat, aku tidak ada bandingannya dalam alkimia sepanjang hidupku. Tapi hari ini, hahaha, saya telah menjelajahi benua tanpa pengawasan selama beberapa dekade dan tidak sekalipun saya menemukan seseorang yang layak dikagumi. Tapi hari ini, hahaha. Tertawa, Vicious Pilking perlahan berjalan ke tempat barunya namun suaranya masih jelas. Berat, kita akan melakukan pertempuran yang sebenarnya hari ini dan lihat siapa yang akan menjadi alkemis terbaik di Kekaisaran. Syok menyelimuti kerumunan. Vicious Pilking yang arogan yang tidak melihat siapapun sebagai tandingannya, bahkan pemimpin Regent Estate baru saja mengakui seseorang. Di permukaan, dia mungkin tampak peduli dengan Regent Estate. Namun, jauh di lubuk hati dia masih tidak peduli tentang mereka. Dia adalah alkemis pertama di Kekaisaran dan memiliki kesombongan. Namun, kali ini, dia bertemu lawannya. 3 kali mereka bertarung, 3 kali dia gagal. Dia tidak pernah menderita kekalahan yang begitu menyedihkan dalam hidupnya. Namun, sekarang, dia jauh dari marah, melainkan cemburu. Seolah-olah dia kembali ke masa jayanya, dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran. Tao dan Yang terkejut, merasa dia sedang melihat Raja Pil Iblis di masa lalu. Dia tersenyum dan berkata kepada Zuo Fan, "Nak, orang tua itu sudah menganggapmu sebagai lawannya. Ini adalah persetujuannya untuk Anda." "Cih, sejak kapan milikmu benar-benar membutuhkan persetujuannya?" Nada suara Zuo Fan dipenuhi dengan kedinginan. "Orang tua bodoh, kamu kehilangan hampir setengah dari hidupmu di babak terakhir. Pertahankan ini di yang berikutnya dan kamu akan jatuh. Hidupku adalah milikku sendiri. Hari ini, aku akan menang melawanmu." Vicious Pilking menjabat tangannya dan berbicara dengan tegas. Mengangkat alis, Zuo Fan mulai mengevaluasi kembali orang tua itu. Vicious Pilking tidak lagi memiliki sikap kejam dan jahat dari sebelumnya, tetapi memiliki sifat Grandmaster Alkimia sejati. Bab 145, Raja Pil. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hati-hati dengan lukamu." Setelah mengubah tempatnya, Yang Fu bergegas ke Vicious Pilking dan menatapnya dengan khawatir. Namun Vicious Pilking bahkan tidak mengakui kehadirannya. Bam! Vicious Pilking tiba-tiba menamparkan wajahnya, membuatnya terkapar sejauh 3 meter saat dia menggonggong, kamu berani menyelesaikannya di depan tuanmu. Apakah Anda tidak melihat seberapa dekat saya untuk tidak memasuki final? Maafkan saya, Tuan. Saya salah. Aku tidak akan pernah menganggap bajingan itu mungkin." Yang Fu merangkak dengan cemberut ke Vicious Pilking tetapi kata-kata yang terakhir tersangkut di tenggorokannya. Menyipitkan mata, Vicious Pilking berbicara dengan dingin, "Apa yang ingin kamu katakan? Bahwa Pang mempermainkanku dalam keadaan yang begitu menyedihkan?" "Tidak pernah." Yang Fu menunduk, peluru berkeringat. Menggelengkan kepalanya, Vicious Pilking berkata, "Apa yang tidak pernah?" "Ya, saya memang dipermainkan seperti biola. Baik dalam alkimia atau skema, saya gagal di kedua akun. Apakah ada yang salah dengan mengatakannya? Bahkan anak nakal itu mengaku tidak bisa mengusirku. Rencananya gagal. Jadi, dalam keadaan menyesal, apa yang tidak berani saya akui." Yang Fu terkejut. Dia mendongak ketakutan saat dia bergumam, "Tuan, mengapa kamu berubah?"
Aku tidak berubah, hanya kembali. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking menatap jauh dengan mata bersemangat. Tidak jelas apakah dia berbicara kepada dirinya sendiri atau muridnya. Pikiran seorang alkemis harus diatur hanya pada alkimia. Kesuksesan dan kegagalan adalah hal yang biasa. Itu tidak menjamin untuk menutupinya. Vicious Pilking memandang Yan Fu, murid, apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Karena aku berani menyelesaikan sebelum Tuan dan mempermalukanmu. Sebelum Yan Fu bisa menyelesaikannya, Vicious Pilking menggelengkan kepalanya dan tertawa, hahaha, karena masalah kecil itu. Saya hanya menyalahkan Anda karena mengambil tempat dan hampir membuat saya kehilangan kesempatan untuk melawan lawan yang layak. Saya tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu sepanjang hidup saya. Tertawa lagi, Vicious Pilking mengabaikan muridnya dan pergi ke tempat ke-10. Yan Fu terkejut dan menoleh untuk melihat tuannya. Dia merasa tuannya tidak seperti dirinya yang biasanya. Tuannya biasa menekankan hasil di atas segalanya. Pemurnian yang berhasil diberi hadiah, sedangkan kegagalan, hukuman. Di bawah bimbingan yang begitu ketat, dia berhasil melampaui peringkat Liu Yizhen dan menjadi salah satu dari 5 alkemis teratas di Kekaisaran. Sekarang, tuannya tidak lagi peduli dengan hasil, tetapi untuk mendapatkan pertandingan yang adil dengan anak itu. Jika anak itu berani mengancam tempat Vicious Pilking sebagai alkemis pertama di Kekaisaran sejak awal, dia sudah lama ditangani. Orang mati, bahkan dengan keterampilan alkimia yang rapi tidak akan mampu menantangnya. Aneh, apakah karena bocah itu baru saja membantu tuanku? Hati Yan Fu dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tidak mungkin mengetahui bahwa itu hanyalah seorang pahlawan yang menghormati pahlawan lain. Ketika individu-individu yang tangguh bertempur, mereka mungkin menggunakan skema yang licik. Seekor anjing memakan pertempuran anjing, tetapi kemenangan itu mutlak dan kemenangan cemerlang. Zuo Fan tidak berhasil mengusir Vicious Pilking dan secara terbuka mengakui kekalahannya. Tidak apa-apa jika dia gagal kali ini. Lagi pula, masih ada babak berikutnya yang ingin dikuasai Zuo Fan. Tapi dari gosip yang beredar tentang Vicious Pilking, tidak mungkin bagi Zuo Fan. Secara alami, Zuo Fan tidak mengingat kata-kata mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini dapat digunakan, tetapi tidak pernah diandalkan. Lagi pula, cara janda yang licik dan jahat selalu menjadi senjata bagi yang lemah dan cemoohan bagi yang kuat. Vicious Pilking merasakan hal yang sama dan sekarang semangatnya telah bangkit. Dia ingin mengadu melawan Zuo Fan di babak ini dan menang dengan bersih dan sempurna sehingga Zuo Fan tidak memiliki ruang untuk menyangkalnya. Pertarungan antara dua kelas berat ini terjadi di bidang alkimia. Namun, itu juga pertarungan sampai mati. Di tribun timur, Huangfu Qingyun menatap Zuo Fan, lalu ke Vicious Pilking, katakan padaku, bisakah Penatua Yan menang? Tentu saja, Tuan Muda kedua. Lin Zitian langsung melompat sambil cekikikan, Penatua Yan kalah di 3 ronde pertama tetapi dari ronde ketiga, anak nakal itu menggunakan keterampilan pemurnian kuno yang membebani tubuh. Yang terbaik adalah pil kelas 5 sementara Penatua Yan adalah alkemis kelas 7 sejati. Tidak masuk akal jika dia kalah. Aku mengerti. Huangfu Qingyun mengangguk, tetapi kemudian tersenyum, namun, Penatua Lin, terima kasih telah mengingatkan saya. Anda mengatakan hal yang sama di babak terakhir, mempertaruhkan kepala Anda pada kemenangan Penatua Lin, dan bagaimana akhirnya? Lin Zitian mengutuk dalam hatinya saat senyumnya membeku. Kapan aku pernah menaruh kepalaku untuk orang-orang seperti orang tua itu? Bukankah kamu yang memintanya? Satu-satunya pilihannya adalah menyimpan kata-kata itu untuk dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya dengan senyum cerah. Sambil tertawa, Huangfu Qingyun berkata, pokoknya, saya tidak mengharapkan apapun dari orang tua itu. Kekalahan di babak pertama bisa dikatakan karena trik bocah itu. Tapi dia gagal di babak kedua karena buang air kecil. Huangfu Qingyun menggelengkan kepalanya tetapi kemudian tertawa ketika dia mengingat tatapan Yan Song yang menyedihkan seolah-olah dia menelan seekor lalat. Baiklah, anggap saja anak itu cukup mampu. Tapi ronde ketiga, Bersin dan Kentut melemparkannya kembali ke posisi ke-10.
Apakah ini masih karena keterampilan anak itu yang luar biasa? Tuan muda kedua, Yan Song biasanya adalah pria yang kejam dan pendendam. Tetapi gagal pada saat yang paling penting, membuatnya tidak layak memikul tanggung jawab yang berat. Penatua kelima melangkah maju dan mulai melempar batu ke Yan Song. Huangpu Qingyun mengangkat alis. Penatua Lin, apa yang ingin Anda katakan? Lin Zitian ragu-ragu. Tuan muda kedua jelas membenci kegagalan Yan Song, tetapi dia selalu mendukung lelaki tua itu dan nasib mereka terikat. Jika dia seorang pengkhianat sekarang, bukankah tuan muda kedua tidak akan pernah mempercayai kata-katanya lagi? Lin Zitian menggertakkan giginya. Karena aku salah dari awal, maka aku akan begitu sampai akhir. Saya harap ini akan menjadi kesempatan bagi saya dan lelaki tua itu. Dia berkata, Tuan muda kedua, tolong santai. Penatua yang bukan satu-satunya yang salah, karena lawannya terlalu jahat. Di babak pilking ini, persyaratannya pasti di atas kelas 5 dan anak itu tidak akan menang betapapun liciknya dia. Penatua yang akan menjadi orang yang menempati posisi pertama. Huangpu Qingyun menatapnya dalam-dalam. Bukan karena dia menemukan kata-kata Penatua Lin benar, tetapi oportunis ini memiliki sisi setia. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk pada saat itu. Lin Zitian memperhatikan tatapannya yang mengagumi dan mendesah, merasa bangga. Kali ini, saya membuat keputusan yang tepat. Tidak mudah untuk tetap dekat dengan kelas penguasa. Di arena, Xiaoya tersenyum pada 10 Grandmaster di tempat mereka masing-masing dan memulai final. Di babak pilking ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur apa yang mereka buat. Alih-alih kecepatan, itu akan menjadi nilai tertinggi yang akan memahkotai Anda pilking dalam pertemuan 100 pil ini. Dalam sekejap, ada yang khawatir sementara yang lain senang. Sisi Huangpu Qingyun tertawa. Itu berjalan seperti yang dikatakan Lin Zitian, dengan babak final berdasarkan kemampuan sejati seorang alkemis. Tao dan Yang mengerutkan kening. Zuo Fan berada di tahap tempering tulang dan hanya bisa membuat pil kelas 5 setelah memberikan segalanya. Bagaimana dia akan mengalahkan alkemis kelas 7 Vicious Pilking sekarang? Namun, dari penampilannya, Zuo Fan tampak tidak peduli. Ketika Vicious Pilking menatapnya, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Setelah kalah 3 putaran berturut-turut, dia menyadari bahwa anak itu tidak selalu bisa mengandalkan skema. Pemurnian pil kelas 7 di Bone Tempering Stage mungkin murni fantasi, tapi anak ini mungkin benar-benar melakukannya. Zuo Fan merasakan mata lelaki tua itu dan melambai. Dia tidak berpikir orang yang paling percaya padanya akhirnya menjadi lawan terbesarnya. Kemudian, untuk tujuan keadilan, bangunan bunga melayang akan menyediakan bahan bermutu tinggi untuk Grandmaster yang kekurangan bahan. Xiaoya bertepuk tangan dan sekelompok ratusan murid yang cantik mendorong lemari di arena. Lemari berisi bahan-bahan dari kelas terendah hingga kelas 7, dan bahkan beberapa bahan kelas 8 dapat diperhatikan. Menelan dengan kering, semua orang, terutama para alkemis, sekarang dengan rakus melihat-lihat barang-barang itu. Seperti sekawanan serigala kelaparan yang bertemu dengan domba segar. Seperti sekumpulan orang mesum yang bertemu dengan wanita telanjang dan cantik. Sial, bangunan bunga melayang sangat kaya. Banyaknya bahan di sini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh klan tingkat ketiga dan kedua. Bahkan klan tingkat pertama tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Saya mengundang para Grandmaster untuk memilih bahan yang Anda kurang untuk pemurnian Anda. Namun, peringatan, jangan serakah. Anda perlu menyempurnakan dengan semua bahan yang dipilih, jika tidak, senyum Xiaoya menembus pikiran terdalam mereka. Batuk ringan, orang-orang terkekeh malu lalu mulai memilih. Dalam waktu singkat, mereka semua selesai, setelah kembali ke tempat mereka. Namun, Xiaoya melihat sekeliling dan menemukan satu tempat masih kosong. Melihat lemari, Zuo Fan ada di sana memilih, menjarah barang rampasannya. Dia tidak mengambil waktu untuk beralih dari satu bahan ke bahan lainnya tetapi memasukkan seluruh kabinet ke dalam cincinnya dan pindah ke yang berikutnya. Dari kelas 1 sampai kelas 8, dia tidak melewatkan satu pun. Kerumunan sangat terkejut.
Bung, bisakah kamu tidak secara terang-terangan merampok bangunan bunga melayang? Si Lavin, ya Tuhan, komedi, perutku, hahaha. Bersambung.